Shalom semua, kita bertemu di dalam ruangan Bicara Sabda pada malam ini dan saya ingin berkongsi membawa kita merenungkan bersama-sama topik pendamping pemimpin menurut Alkitab. Alkitab sering menggunakan kata sahabat sebagai pujian kepada seorang atau sekumpulan manusia yang menjadi pendamping kepada orang lain, khususnya pendamping kepada seorang pemimpin rohani. Selain daripada nasihat-nasihat serta dorongan menjadi sahabat, Alkitab juga menuliskan kisah-kisah menarik mengenai beberapa pendamping atau sahabat kepada pemimpin yang diangkat di dalam Alkitab. Untuk tujuan perkongsian ini, izinkan saya untuk memberikan dorongan kepada kita mengenai karakter seorang pendamping kepada pemimpin menurut Alkitab. Untuk itu, menghuraikan idea mengenai karakter seorang pendamping kepada pemimpin, saya akan menggunakan nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Alkitab. Maksud saya itu adalah firman Tuhan. Dan dalam masa yang sama, saya juga akan memetik beberapa kisah tokoh yang dapat kita jadikan sebagai contoh pendamping kepada pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan kisah dalam Alkitab. Terlebih dahulu saya ingin membacakan nasihat daripada kitab Amsal 17 ayat 17. Menuliskan seperti ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan seorang saudara lahir untuk masa kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ikatan persahabatan bukan sekadar berkongsi masa lapang untuk keluar bersama-sama atau bergosip hal pribadi, bergosip mengenai hal orang lain maupun bergosip mengenai hal pelayanan. Ikatan persahabatan yang cuba untuk dirungkaikan di dalam Amsal 17 ayat 17 ini antaranya adalah cerminan sebuah karakter kita mengenai kasih seorang sahabat dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan bersama-sama. Untuk itu, seharusnya persahabatan adalah berlandaskan kasih dan menghadapi masa sukar bersama-sama. Kunci untuk sebuah persahabatan, untuk sebuah perdampingan adalah kasih. Dalam Perjanjian Baru, Yesus melihat sebuah persahabatan itu dalam kerangka kasih yang sangat besar. Yesus menuliskan atau mengatakan seperti ini, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Itu dalam Yohanes 15 ayat 13. Seorang sahabat yang mendampingi kita dinilai sebagai sahabat yang penuh dengan kasih. Sehingga kita dikasihinya sehingga dia sanggup mengorbankan nyawanya atau sehingga kita sanggup mengorbankan nyawa kita demi persahabatan. Pasti ayat ini merujuk kepada dorongan Yesus untuk para murid supaya mereka saling mengasihi. Kalau kita melihat konteks secara keseluruhan daripada ayat ini, karena ayat terakhir daripada bab 15 ini dalam Yohanes 15 dia berkata, kasihilah sesamamu. Kata kerja mengorbankan nyawanya itu merupakan suatu tindakan yang sangat mustahil secara manusiawi untuk dilakukan oleh para murid sebelum mereka mengenal Yesus. Tetapi kita sendiri melihat sejarah membuktikan bahwa semua murid Yesus selepas mereka bersama-sama dengan Yesus, selepas mereka didampingi oleh Yesus, selepas mereka dibimbing oleh Yesus selama 3 tahun lebih, mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka. Mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka demi kasih terhadap sesama. Khususnya demi kasih mereka terhadap orang-orang seiman. Mereka mati syahid atau martir karena mempertahankan iman Kristen mereka sesuai dengan teladan yang Yesus tunjukkan. Yaitu semata-mata kena kasihnya atau kasih Yesus terhadap dunia ini, terhadap manusia ini, sehingga dia datang ke dunia untuk menebus kita daripada dosa. Itu tercatat dalam Yohanes 3:16. Lalu siapakah pendamping pemimpin? Siapakah sahabat pemimpin?
Kalau kita melihat dalam definisi Kamus Dewan Bahasa Pustaka, pendamping itu adalah seorang yang selalu berada di sisi seseorang. Maksudnya sekurang-kurangnya ada dua orang yang bersama-sama, selalu bersama-sama. Itulah definisi pendamping yang kita boleh lihat di dalam Kamus Dewan. Pendamping bagi seorang pemimpin datang dalam pelbagai package sebenarnya. Kita tidak dapat mendefinisikan apa makna pendamping secara tepat. Ada pendamping yang kita panggil sebagai sahabat sejati. Ada pendamping juga yang menjadi sahabat kita demi kepentingan pribadi mereka. Atau individu yang hanya sekali-sekala datang sesuai dengan keperluan pemimpin tersebut. Itu antara package yang dibawa oleh seorang pendamping atau sekumpulan pendamping. Pendamping yang baik, pendamping yang kurang baik, pendamping yang mementingkan keperluannya sendiri sahaja. Jika kita mengembangkan watak-watak ataupun package pendamping untuk seorang pemimpin yang saya katakan sebentar tadi, maka kita dapati bahwa pendamping-pendamping yang saya maksudkan sebentar tadi sama ada sahabat sejati, sahabat demi kepentingan pribadi atau individu yang hanya datang sekali-sekala, kita mungkin dapat memahami mereka itu sebagai rakan segereja. Mungkin pendamping kita juga adalah rakan sekerja. Mungkin pendamping bagi seorang pemimpin itu adalah sahabat rapatnya. Mungkin juga seorang daripada ahli keluarga. Atau kemungkinan besar, pendamping terdekatnya yang paling dipercayai oleh pemimpin itu adalah pasangan hidupnya sendiri. Suami atau istri. Atau mentor, atau ibu bapa angkat, atau pakar kesehatan yang sentiasa mendampinginya, menasihatinya. Hati-hati, kolesterol kamu tinggi, jangan makan terlalu banyak daging. Itu pendamping bagi pemimpin tersebut. Atau mungkin pendamping itu adalah anak-anak kita sendiri. Atau juga seorang yang kita tidak kenali. Tetapi membawa pesan, datang untuk membawakan pesan daripada Tuhan untuk kita. Maka itu kita tidak dapat mendefinisikan siapa pendamping atau apa makna pendamping, tetapi kita boleh melihat kepada peranan mereka ketika mereka datang mendampingi kita. Nah, karena itu jangan melihat, jangan mencari di mana-mana kamus apakah definisi pendamping. Karena semuanya itu bergantung dengan watak yang dibawakan oleh individu tersebut. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita mempelajari karakter seorang pendamping pemimpin yang harus kita teladani menurut Alkitab, izinkan saya untuk berkongsi satu sikap pendamping yang tidak baik terhadap seorang pemimpin. Satu sikap, yaitu mementingkan diri sendiri. Seorang pendamping yang mementingkan diri sendiri. Saya akan memetik beberapa watak atau tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama, Hawa. Hawa merupakan sebuah contoh tipikal atau seorang contoh tipikal kepada seorang pendamping pemimpin yang suka mementingkan diri. Jika kita menelusuri kisah-kisah kejatuhan manusia di Taman Eden, kita akan melihat bahwa Hawa tidak bersama-sama dengan Adam ketika dia berdialog dengan si iblis. Sedangkan Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendamping, sebagai pembantu, penolong kepada Adam. Hawa memilih untuk tidak bekerja bersama-sama dengan Adam sehingga akhirnya dia jatuh dalam perangkap si iblis. Dan turut membawa Adam terperangkap sama dalam jerat si iblis. Itu adalah contoh Hawa yang mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mau bekerja bersama dengan Adam sesuai dengan perintah daripada Allah untuk mereka. Contoh lain yang kita boleh lihat sebagai pendamping pemimpin yang mementingkan diri sendiri adalah istri Ayub. Kita menyoroti istri Ayub sebagai pendamping kepada suaminya ketika mereka masih kaya, ketika mereka masih ada anak, ketika mereka masih ada menantu, ketika mereka masih ada tanaman, ketika mereka masih ada binatang yang terlalu banyak. Tetapi ketika Ayub diuji, semua yang dia miliki hilang begitu sahaja. Semua yang normal sebelum itu tidak lagi menjadi normal, bahkan Ayub memiliki penyakit kulit. Di sini kita melihat istri Ayub menggesa Ayub untuk mengutuki Tuhan.
hanya karena mereka telah kehilangan segala-galanya akibat ujian berat yang mereka alami. Namun Ayub, seorang yang setia kepada Tuhan, memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya dalam segala hal, sama ada itu baik atau buruk. Kita boleh lihat kisah itu ataupun pengakuan Ayub itu dalam Ayub bab 2. Saudara-saudari, sikap mementingkan diri sendiri daripada pendamping-pendamping yang saya kongsikan seperti tadi, pastinya membawa karakter-karakter negatif yang lain juga. Seperti tamak, tidak jujur, tidak setia, dan sebagainya. Tetapi kunci utama kepada karakter-karakter yang saya sebutkan sebentar tadi adalah karena mereka mementingkan diri sendiri. Mereka memilih apa yang menurut mereka baik, tetapi sebenarnya bukan memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana ciri karakter seorang pendamping yang baik menurut Alkitab? Saya ingin kongsikan sekurang-kurangnya ada 5 karakter. Yang pertama, bertindak benar. Seorang pendamping yang berani untuk bertindak benar. Kalau kita melihat dalam Amsal 17 ayat 17, menuliskan seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan seorang saudara lahir untuk menghadapi kesukaran. Sebagai seorang pendamping, pada masa sukar si pemimpin, pendamping harus berani bertindak demi kebenaran dalam mempertahankan kepimpinan sahabatnya. Contoh pertama yang saya ingin kongsikan mengenai karakter bertindak benar sebagai seorang pendamping adalah kisah Yonatan yang membela Daud di hadapan ayahnya yaitu Saul. Ketika Saul berusaha membunuh Daud karena cemburu dengan kejayaan Daud, Yonatan yang sangat mengasihi Daud memujuk ayahnya agar tidak membunuh Daud. Itu terdapat dalam kisah 1 Samuel 19. Nah, ini merupakan sebuah kisah yang harus dijadikan teladan kepada pendamping masa kini. Ketika Saul coba membunuh Daud, Saul bukan saja memberitahu rancangan jahat memberitahu rancangan jahat itu kepada Yonatan, tetapi Yonatan yang mengetahui hal itu memberitahu kepada Daud rancangan ayahnya yang sangat jahat, yaitu membunuh Raja Daud. Membunuh Daud pada masa itu, dia masih belum menjadi raja. Dan Yonatan juga berusaha untuk menasihati ayahnya Saul supaya tidak membunuh Daud yang saleh itu. Akhirnya tidak berjaya. Rancangan Saul untuk membunuh Daud tidak berjaya karena ada Yonatan yang sentiasa bertindak sesuai dengan kebenaran. Seharusnya kalau kita melihat konteks, Yonatan adalah anak raja. Raja yang memerintah pada masa itu adalah ayahnya. Dan ayahnya berhak untuk melakukan apa sahaja yang dia inginkan. Tetapi karena Yonatan tahu hal yang benar adalah melindungi orang saleh, maka dia berani untuk bertindak dengan benar. Jika kita mengambil teladan daripada sikap Yonatan ini dalam konteks kepimpinan masa kini, maka kita boleh berkata seperti ini, pendamping seperti ini boleh sahaja merupakan pasangan hidup kita. Sama ada istri atau suami, rakan sepelayanan kita, yang melindungi kita setiap masa, atau sahabat baik, atau mentor kita, atau mentor kepada pemimpin tersebut. Kumpulan-kumpulan pendamping yang saya sebutkan seperti tadi, ini merupakan pendamping yang mengenali kelemahan kita, mengenali kekuatan kita sebagai pemimpin, yang mereka dampingi hampir setiap masa. Sehingga mereka tidak segan untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan demi kebaikan pemimpin tersebut. Pendamping seperti Yonatan harus ada dalam lingkungan seorang pemimpin. Karena mereka akan sentiasa merasa selamat. Pemimpin akan sentiasa diingatkan oleh Tuhan betapa mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan mengutus pribadi di sisi mereka untuk menjaga mereka daripada berhadapan dengan bahaya. Pendamping seperti Yonatan ini memiliki hikmat untuk menilai baik dan buruk suatu keadaan dan dapat mengingatkan kepada pemimpin akan bahaya itu. Sikap kedua, karakter kedua seorang pendamping pemimpin adalah saling meneguhkan dan menguatkan. Saya membaca dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 12. Berdoa lebih baik daripada bersendiri.
Karena mereka menerima upah yang baik atas penat lelah mereka. Perhatikan ayat 10. Seandainya ada antara mereka yang jatuh, yang seorang lagi akan mengangkat temannya. Seorang lagi akan mengangkat temannya, tetapi malangnya orang yang jatuh dan tiada siapa yang mengangkatnya. Juga apabila orang tidur berdua, mereka akan saling terasa panas, tetapi bagaimana yang tidur bersendirian dapat merasa panas. Dan orang yang bersendirian dapat ditewaskan. 2 orang dapat bertahan. 3 utas tali yang dipintal memang tidak mudah diputuskan. Ayat-ayat yang saya bacakan seperti tadi, ini bercakap mengenai kepentingan ada pendamping untuk pemimpin atau untuk seseorang. Dalam konteks pembicaraan kita hari ini, sebagai seorang pemimpin, sangat penting untuk memiliki seorang yang mampu meneguhkan dan menguatkan kita. Petikan dalam kitab yang saya bacakan seperti tadi, dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 12 ini, jelas memberitahu kepada kita bahwa pendamping harus menjadi seorang yang mampu untuk meneguhkan dan menguatkan pemimpin yang didampinginya. Saya berikan beberapa contoh atau sebuah contoh tokoh dari Alkitab, yaitu Harun. Dalam kitab Keluaran, kita tahu bahwa dia telah menjadi pendamping kepada Musa selama Musa menjadi pemimpin kepada umat Israel bermula dari membawa umat Israel keluar sehingga mereka berada di luar Israel. Sehingga mereka berjaya keluar dari Mesir. Maksud saya, minta maaf, bukan dari Israel tapi dari Mesir. Harun menjadi pendamping yang sentiasa siap untuk membimbing Musa dalam hal rohani dan kepimpinan. Harun juga menjadi pembawa mesej kepada Tuhan untuk Musa, bahkan menjadi imam kepada umat Israel, sementara Musa menjadi pemimpin umat Israel dalam kepimpinan membawa mereka keluar. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Harun tahu bagaimana untuk memberikan kebebasan kepada Musa untuk bertindak sesuai dengan tuntutan Tuhan, dan Harun juga tahu apa yang dia harus lakukan dalam pelayanannya sebagai pendamping Musa. Untuk konteks perkongsian kita pada malam ini, kita melihat pribadi Harun sebagai pendamping kepada Musa yang memberikan pengajaran kepada kita bahwa seorang pendamping harus siap sedia untuk menjadi cermin pribadi kepada pemimpin yang didampinginya. Maksud saya di sini adalah pendamping harus siap sedia untuk meneguhkan dan menguatkan pemimpin yang didampinginya bila-bila masa. Harun adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah, karena dia adalah dari suku Lewi yang dipilih untuk menjadi imam untuk umat Israel yang keluar dari Mesir. Dan karakter kerohaniannya itu terserlah ketika dia menjadi pengantara kepada Tuhan untuk umat Israel, dan juga yang sepatutnya atau terutamanya menjadi suara Allah untuk menyampaikan mesej kepada Musa. Nah, Musa sentiasa mengalami pergolakan emosi, pergolakan karakter. Kita semua tahu Musa seorang yang panas baran, cepat untuk marah. Tapi juga Musa mengalami pergolakan rohani selama memimpin umat Israel yang keluar dari Mesir. Musa bahkan sering berdialog dengan Tuhan dan mempersoalkan Tuhan mengenai tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu membawa umat Israel yang degil dan keras kepala. Bahkan Musa juga sering berdebat dengan umat Israel yang dipimpinnya, sehingga kadangkala mereka membawa ugutan bunuh kepada Musa. Tetapi dengan pergolakan yang dia alami, pergolakan yang Musa alami, dengan adanya Harun sebagai pendampingnya selama itu, Musa bukan sahaja dapat ditegur oleh Harun, tetapi Musa juga diteguhkan dan didorong semula oleh Harun untuk meneruskan panggilannya sebagai pemimpin yang dipanggil untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir dan masuk ke Kanaan. Saudara-saudari, pemimpin masa kini sentiasa mengalami cabaran, sama ada cabaran luar atau cabaran dalaman gereja. Pemimpin yang bertahan iman dan tetap melayani dengan setia, dengan penuh kasih, selalunya didampingi oleh mereka yang sentiasa memberikan dorongan dan motivasi kepadanya untuk terus setia melayani,
walau apapun cabaran yang dihadapi. Saudara-saudari, adakah sukar untuk mencari pendamping seperti Harun pada masa kini? Saya tidak ada jawaban yang tepat. Jawaban kepada persoalan ini tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Apalagi itu dalam panggilan Tuhan. Jika Tuhan memanggil seorang pemimpin, Tuhan pasti menyediakan pendamping kepadanya. Untuk memastikan adanya proses check and balance, yaitu semak dan imbang kepada pemimpin tersebut. Kita mungkin didampingi oleh pendamping seperti itu pada masa-masa tertentu atau sepanjang masa. Mungkin mereka adalah pasangan hidup kita. Mungkin mereka adalah mentor kepimpinan kita dalam gereja. Mungkin mereka adalah sahabat baik kita. Mungkin mereka juga adalah senior dalam gereja. Dan tidak mustahil mereka yang tidak suka dengan kita tetapi mahu memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu semua adalah pendamping kita yang memiliki pribadi seperti Harun. Kita tidak tahu siapa mereka selagi kita belum menghadapi situasi yang memerlukan pribadi kita untuk didorong dan dikuatkan. Kita hanya akan tahu siapa Harun dalam hidup kita apabila kita berhadapan dengan jemaah atau berhadapan dengan kumpulan yang sering meruntuhkan semangat kita dalam melayani atau sentiasa mahu menjatuhkan kita dalam pelayanan. Maka Harun yang diutus Tuhan untuk mendorong dan menguatkan kita akan datang kepada kita. Ciri karakter pendamping pemimpin yang Alkitabiah yang ketiga saya ingin kongsikan adalah dia adalah pendamping yang memiliki kebijaksanaan membantu menyelesaikan masalah. Kita boleh melihat salah satu contoh yang saya ingin petik di sini, yaitu Abigail. Dalam 1 Samuel 25 ayat 1 hingga 44. Pribadi wanita yang dipanggil sebagai Abigail. Seorang tokoh wanita yang sangat bijaksana. Kita dapat angkat dia sebagai pendamping kepada pemimpin karena dia memiliki kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Daud pada masa itu. Dalam 1 Samuel 25 ayat 1 hingga 44, kita melihat bagaimana Abigail telah berjaya membantu menyelesaikan pertumpahan darah yang dirancang oleh Daud terhadap Nabal, yaitu suami Abigail sendiri. Jika bukan karena kebijaksanaan Abigail, rancangan membunuh oleh Daud itu pasti akan menimpa Nabal, dan Daud pasti akan dimurkai oleh Tuhan karena membunuh dan akhirnya mendapat hukuman akibat dosa membunuh. Tapi karena kebijaksanaan Abigail, maka rancangan pembunuhan Raja Daud terhadap Nabal itu tidak terlaksana. Dan kita boleh membaca apa cara-cara yang telah dilakukan oleh Abigail dengan kata-kata yang penuh dengan hikmat yang digunakan, yang dilontarkan oleh Abigail kepada Daud pada masa itu. Sehingga Daud akhirnya tidak jadi membunuh Nabal. Saudara-saudari, seorang pemimpin harus memiliki pendamping yang memiliki kebijaksanaan seperti Abigail. Karena dia akan dapat membantu pemimpin tersebut dalam menyelesaikan atau mencari jalan penyelesaian. Pendamping seperti Abigail bukan sahaja seorang yang bijaksana, tetapi memiliki hati yang suci. Karena dia memilih penyelesaian yang berkenan kepada Tuhan. Pendamping pemimpin seperti Abigail bukan sahaja seorang yang bijaksana dari segi intelek, dari segi hati, tetapi dia akan berusaha untuk memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan hikmat untuk membantu pemimpinnya menyelesaikan masalah. Pemimpin seperti Abigail, pendamping seperti Abigail maksud saya, bukan sekadar bijak untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia tidak lari daripada masalah itu sendiri. Seorang pemimpin seperti Abigail tidak akan berdiam diri tanpa memikirkan ide untuk membantu pemimpin yang didampinginya. Sebaliknya, dia akan berusaha mendengar suara Tuhan untuk disampaikan kepada pemimpin yang didampinginya agar masalah dapat diselesaikan. Karena kadang-kadang ada pemimpin yang terlalu sibuk memikirkan masalah sehingga mereka mengalami tekanan, sehingga mereka tidak mampu untuk mendengar suara Tuhan. Kita memerlukan pendamping seperti Abigail yang tetap duduk berdoa, memohon kebijaksanaan daripada Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Yang keempat,
ciri karakter pendamping pemimpin. Yang keempat adalah saling menajamkan di antara satu sama lain. Saya ingin memetik tokoh dari Perjanjian Baru untuk poin ini, yaitu saling menajamkan antara sesama. Dan saya tidak akan huraikan terlalu panjang mengenai kisah mereka, yaitu Paulus dan Barnabas. Mereka memiliki ciri pendamping pemimpin yang sangat unik menurut saya. Karena mereka saling menajamkan di antara satu sama lain dengan cara berdebat, berpisah, lepas itu bertemu kembali, berdebat kembali. Itu cara mereka menajamkan sesama. Jika kita melihat proses persahabatan seperti ini di antara mereka, maka kita tahu bahwa Barnabas lebih dahulu menjadi pemimpin senior berbanding Paulus. Barnabas bahkan melatih Paulus untuk menjadi seorang penginjil besar dalam sejarah penginjilan Kristen. Tetapi dalam kisah yang lainnya, selepas mereka bertemu semula, Paulus sudah menjadi pemimpin yang besar dalam penginjilan. Bahkan telah melayani di banyak gereja dalam pelayaran misinya. Ketika mereka bertemu semula, kedua-dua mereka telah pun menjadi pemimpin dan menjadi pendamping kepada orang lain. Alkitab mencatatkan dua ungkapan untuk mereka, yaitu pelayanan Barnabas dan Paulus, tetapi dalam tahun-tahun seterusnya pelayanan Paulus dan Barnabas. Itu saling bertukar ganti peranan. Ada yang mendampingi sebelumnya menjadi pemimpin selepas itu, dan mendampingi pemimpin yang dia dampingi sebelumnya. Alkitab berusaha mendidik pembaca dan orang Kristen untuk melihat bahwa setiap pemimpin bukan sahaja dipilih selamanya untuk menjadi pemimpin, tetapi juga harus menjadi pendamping yang boleh membimbing orang lain. Tujuan lain daripada pendampingan seperti ini adalah agar mereka, yaitu pendamping dan juga pemimpin, saling menajamkan di antara satu dengan yang lain. Kedua-dua pihak diharap dapat saling bertukar ide dan memperkaya kemampuan kepimpinan mereka. Bukan hanya menjadi penerima bimbingan, tetapi juga memberi bimbingan. Saudara-saudari, poin yang kelima, yang terakhir adalah mengasihi tanpa syarat. Tidak ada contoh lain yang saya ingin berikan selain pada Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus berbual dengan Nikodemus mengenai kelahiran baru, Yesus menyatakan tujuannya datang ke dunia ini, dan kata sifat yang digunakan oleh Yesus untuk tujuan kedatangannya adalah begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia di dunia ini. Kata kerja begitu besar kasih Allah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia ini semata-mata karena dia mengasihi manusia dan dunia. Yesus datang ke dalam dunia dan hidup selama lebih kurang 33 tahun. Dalam usia pelayanannya sekitar 3 tahun, Yesus telah mendampingi ramai orang. Sama ada mereka adalah orang yang mau bertaubat dan mau diselamatkan, atau juga mereka yang sengaja mendampingi Yesus untuk tujuan mencari kesalahannya supaya dia ditangkap lalu dibunuh. Namun, 12 murid yang dididik oleh Yesus menjadi pemimpin Kristen selepas dia kembali ke surga merupakan perkara terbaik yang dapat kita kutip sebagai saranan menjadi pendamping kepada pemimpin Kristen. Bahkan tidak keterlaluan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah teladan sempurna yang boleh kita jadikan sebagai contoh seorang pendamping pemimpin Kristen. Yesus mendampingi 12 muridnya dengan penuh kasih, yaitu kasih tanpa syarat. Pemimpin yang disiapkan oleh Yesus bukanlah dari latar belakang yang dapat dibanggakan oleh masyarakat pada masa itu. Ada di antara mereka yang dahulunya adalah pemungut cukai. Ada juga di antara mereka nelayan. Bahkan ada yang menganggur dan juga ahli politik. Namun Yesus memanggil mereka, menunjukkan kasih kepada mereka sepanjang masa untuk mendidik mereka menjadi pemimpin. Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana harus menjadi pemimpin, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bagaimana harus menjadi pendamping untuk pemimpin rohani. Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai pendamping kepada para muridnya telah menjadikan murid-murid ini seorang yang sangat memiliki semangat yang kuat
taat dalam iman sehingga mereka sanggup mati demi perkembangan ajaran Kristen. Mereka dididik oleh pendamping yang sempurna selama 3 tahun lebih dan karakter mereka telah dibentuk sesuai dengan iman yang mereka miliki di dalam Yesus Kristus. Selain itu, karakter mereka juga telah dibentuk sesuai dengan teladan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka, yaitu mengasihi tanpa syarat. Saudara-saudari, menjadi seorang pemimpin yang benar menurut firman Tuhan adalah sebuah perjuangan yang berat. Karena kita adalah manusia yang terdiri daripada keinginan daging dan roh. Selain itu, menjadi seorang pemimpin menurut firman Tuhan adalah perjuangan yang berat. Karena ladang kepimpinan kita adalah ladang pelayanan yang penuh dengan jiwa-jiwa yang sentiasa ingin dirampas oleh iblis. Ladang pelayanan seorang pemimpin memerlukan pemimpin secara pribadi memiliki perlengkapan rohani. Demikian juga si pendamping kepada pemimpin tersebut harus memiliki persiapan rohani. Jika pemimpin lelah, mulai berputus asa dalam menghadapi cabaran dalam pelayanannya atau kehilangan arah, maka pendamping memainkan peranan penting, peranan sangat penting dalam menyatakan kebenaran ilahi kepada pemimpin, meneguhkan dan menguatkan pemimpin, saling berkomunikasi secara efektif dengan pemimpin demi menajamkan sesama mereka, lalu menghulurkan juga bantuan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh pemimpin. Di atas semuanya, pemimpin dan pendamping harus memiliki sikap saling mengasihi tanpa syarat. Kesimpulan yang saya boleh berikan daripada perkongsian ini, pendamping pemimpin menurut Alkitab. Yang pertama, para pendamping pemimpin, tetaplah menjaga karakter ilahi yang kita miliki sebagai pendamping yang telah ditetapkan oleh Allah untuk setiap pemimpin. Marilah kita setia untuk menjadi sahabat kepada pemimpin. Kedua, milikilah hikmat daripada Tuhan dalam menjadi pendamping kepada seorang pemimpin. Sama ada kita mungkin adalah sahabat, pasangan hidup kepada pemimpin tersebut, mentor, rakan sekerja, rakan segereja, atau apapun peranan kita dalam mendampingi seorang pemimpin, milikilah hikmat daripada Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah yang benar di mata Tuhan para pendamping. Maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi pendamping yang memuliakan Tuhan. Jangan berlandaskan kebijaksanaan manusiawi kita sahaja. Dan yang keempat, jauhi sikap pentingkan diri sendiri ketika kita menjadi pendamping kepada pemimpin. Jangan hanya mendampingi mereka untuk menggantikan jawatan mereka atau menggulingkan mereka. Tapi milikilah kasih terhadap mereka dan biarlah kasih itu adalah kasih yang murni, kasih tanpa syarat. Karena itu marilah kita bersama-sama mendorong di antara satu dengan yang lain, bukan sahaja berebut-rebut menjadi pemimpin, tapi marilah kita berusaha menjadi seorang pendamping kepada pemimpin yang dipilih Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.